Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, tentunya kalian pada sehat semuanya ya. Ya, itu yang Bapak harapkan. Kalian harus sehat supaya kita dapat memulai pelajaran dengan baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, maka sekarang kita mulai pelajaran tentang materinya, yaitu tentang atletik, tentang lompat jauh gaya jongkok. Tentang lompat jauh gaya jongkok yaitu mempraktekkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kompetensi dasarnya adalah mempraktekkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai semangat, dan percaya diri. Indikatornya atau teknik dasarnya lompat jauh yaitu satu, melakukan awalan, yang kedua melakukan tolakan atau tumpuan, yang ketiga sikap badan di udara, yang keempat saat mendarat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, memahami kombinasi awalan dengan tolakan. Yang kedua, memahami kombinasi tumpuan dan melayang di udara. Yang ketiga, memahami kombinasi tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. Yang keempat, memahami kombinasi awalan, tumpuan saat melayang di udara dan mendarat. Yang kelima, mempraktekkan kombinasi gerak spesifik lompat jauh, awalan dan tolakan, tumpuan dan melayang di udara, tumpuan melayang di udara dan mendarat, awalan, tumpuan melayang di udara dan mendarat. Teknik lompat jauh. Teknik lompat jauh terdiri dari 4 macam. Yang membedakan gaya lompat jauh adalah pada saat melayang di udara. Teknik lompat jauh gaya jongkok terdiri dari awalan, tumpuan atau tolakan, sikap badan di udara, dan saat mendarat. Lompat jauh gaya jongkok. Lompat jauh adalah cabang atletik nomor perorangan. Prestasinya ditentukan dari jauhnya lompatan tanpa mengurangi kesalahan-kesalahan. Yang kedua, banyaknya lompatan tergantung dari jumlah peserta pada waktu kejuaraan. Jika peserta lebih dari 8 orang, maka akan dilakukan babak penyisian. Hak melompat untuk penyisian 3 kali. Namun apabila pesertanya kurang dari 8, maka langsung babak final dengan 6 kali lompatan. Yang ketiga, untuk menjadi pelompat jauh yang baik ditentukan oleh kualitas fisik dan teknik. Kedua unsur tersebut pendukungnya menghasilkan prestasi yang baik pula. Sekarang awalan. Awalan lompat jauh dilakukan dengan lari secepat mungkin, bermula dari lari terus berusaha menambah kecepatan sampai balok tumpuan, melompat pada titik puncak kecepatan berlari. Tolakan atau tumpuan. Tumpuan lompat jauh menggunakan salah satu kaki yang terkuat atau kaki yang terbiasa dipakai untuk menolak. Kecepatan menginjak balok tumpuan sehingga tidak terjadi diskualifikasi lompatan. Sebelum tumpuan, karena pengukuran tempat pada ujung balok tumpuan yang paling dekat dengan bak lompat. Sikap badan di udara. Saat melayang merupakan salah satu unsur yang membedakan gaya dalam lompat jauh. Lompat jauh
Gaya jongkok pada saat melayang di udara, seolah-olah jongkok di udara, lutut ditekuk dan mendekati dada. Yang keempat, saat mendarat. Pendaratan juga faktor penting dalam prestasi lompat jauh. Karena di sini mengandung unsur keseimbangan tubuh. Yang diukur adalah bagian tubuh yang jatuh terdekat dengan tumpuan. Jadi pendaratan merupakan faktor yang menentukan kualitas lompat jauh. Nah, pendaratan ini dilakukan oleh dua kaki bersama-sama. Tidak boleh salah satu kaki. Harus dua kaki bersama-sama. Ya, itulah teknik dasar pada lompat jauh. Di antaranya itu awalan, tolakan, saat melayang, dan pendaratan. Ya. Kira-kira kalian sudah ngerti semua? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ya kita nanti praktekkan satu persatu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.